Kami akan membahas materi kami dengan judul konsep badan usaha. Nah, dalam materi ini ada yang namanya konsep badan usaha. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pengertian badan usaha dan perusahaan tidak terdapat perbedaan. Hal ini didasarkan oleh proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana proses produksi tersebut akan dihasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang akan dipasarkan atau dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, kegiatan badan usaha mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Oleh karenanya, pengertian antara perusahaan dengan badan usaha seringkali disamakan. Lebih jelasnya, pengertian badan usaha dan perusahaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Ciri-ciri badan usaha antara lain sebagai berikut. 1. Bertujuan mencari keuntungan. 2. Menggunakan modal dan tenaga kerja. 3. Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan usahawan. Adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang-barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh, sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dan badan perusahaan. Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha dan masyarakat dan bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan. Badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengarahan, serta pengkoordinasian dan pengawasan. B. Fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang reproduksi, bidang pembelajaran, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Jenis-jenis badan usaha. Secara garis besar, jenis-jenis badan usaha dapat digolongkan berdasarkan lapangan usaha dan kepemilikan modal. Nah, sekarang simaklah uraiannya masing-masing dalam pembahasan berikut ini. Berdasarkan lapangan usaha, badan usaha ditinjau dari lapangan usahanya dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendelangan emas atau timah. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengelola alam
sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan atau jual beli, contohnya grosir, perdagangan eceran, supermarket, perusahaan ekspor, impor, dan sebagainya. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contoh salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Berdasarkan kepemilikan modal ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contoh firma, persekutuan, komunitas, perseorangan terbatas, koperasi, dan sebagainya. 2. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Badan usaha milik negara bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, contoh perjan, perum, dan persero. 3. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya persero, di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contoh lain adalah PT Telkom, PT Angkasa Pura, dan PT BNI. 4. Badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh Bank Maluku, Bank Jabar, dan PDAM. Adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi atau privat. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup kerugian firma. Firma diantaranya, pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. Ketiga, setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Keempat, keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. Kelima, kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya pihak ketiga atau bank. Adapun kekurangan firma antara lain, pertama, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Kedua, keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Ketiga, perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Hal yang penting dalam firma adalah pembagian laba atau rugi. Misalkan formulanya, badan usaha milik negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, misalnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahanya dimiliki oleh negara. 3. Pinjaman pemerintah dan bentuk obligasi. 4. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. 5. Bila memperoleh keuntungan maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. 6. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Badan usaha milik negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Pasal
pasal 9. Bentuk dari perusahaan badan usaha memiliki negara dibedakan menjadi dua, yaitu A. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan milik negara yang adalah seluruh milik negara atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan bergerak dalam bidang produksi, jasa atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan, contoh perum busana bakti, perum pengadaian, perum pelayanan dan sebagainya. Ciri-ciri perusahaan umum atau perum: 1. Melayani kepentingan umum. 2. Umumnya bergerak di bidang jasa vital atau public utility. 3. Dibenarkan mengumpul keuntungan. 4. Berstatus badan hukum. 5. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. 6. Hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. 7. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. 8. Dipimpin oleh seorang direksi. 9. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Dan 10. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Kelebihan perusahaan umum atau perum: 1. Menangani bidang-bidang usaha yang penting. 2. Bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan yang dapat digunakan lagi sebagai dana pembangunan. 3. Seluruh modalnya milik pemerintah baik pusat atau daerah. 4. Dibandingkan perum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat juga dituntut untuk meraih laba atau keuntungan. 5. Dengan status pegawai perusahaan negara atau daerah, gaya kerja di perum umumnya lebih baik dibanding kerja. Kelemahan perusahaan umum atau perum: 1. Masih terjadinya pemborosan atau efisiensi karena tidak adanya perusahaan saingan. 2. Tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseroan atau PT. 3. Sering menjadi atau politik kelompok tertentu sehingga perum menjadi sepi perahan atau diperas untuk kepentingan kelompok tersebut. 4. Jadi perum rugi berarti negara yang dirugikan. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan atau persero adalah perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit sekitar 51%, dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contohnya PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen, Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Adapun ciri-ciri perusahaan perseroan yaitu: 1. Memupuk keuntungan atau profitability. 2. Sebagai badan hukum perdata yang berbentuk PT. 3. Hubungan sahamnya diatur menurut hukum perdata. 4. Modal sahamnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dimungkinkan join dengan swasta nasional atau asing. 5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 6. Dipimpin oleh seorang direksi. 7. Status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta. Dan yang terakhir, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Kelebihan perusahaan perseroan atau persero: 1. Mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. 2. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham. Kelemahan perusahaan perseroan atau persero: tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Perusahaan di daerah. Perusahaan di daerah merupakan pada seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerahnya. Perusahaan di daerah didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Pada umumnya, penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola usaha yang baik. Karakteristik badan usaha milik daerah:
Bagian A, badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah. Bagian B, badan usaha dimiliki oleh satu pemerintah daerah, lebih dari satu pemerintah daerah, satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari satu pemerintah daerah bukan daerah. Bagian C, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagian D, bukan merupakan organisasi perangkat daerah. Dan bagian E, dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk: pertama, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyajian barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Contoh badan usaha milik daerah misalnya PDAM, PD Pasar Jaya Jakarta, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank DKI, Bank Maluku, dan lain-lain. Baik, demikian